Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kesehatan-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Revita Febrianti sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Pada hari ini kita akan menyimak presentasi mengenai warga negara muda merancang model, rancang bangun dan menerapkan. Anggota kelompok kami terdiri dari 17 orang dan yang berkesempatan hari ini untuk membacakan materi ada 14 orang dan saya sendiri sebagai moderator. Tujuannya dari presentasi ini adalah untuk menambah wawasan kita mengenai topik tersebut. Perkenalkan, nama saya Nurani. Perkenalkan, nama saya Tio Sri Mulyani. Perkenalkan, nama saya Zoe Veronica Sekiawan. Perkenalkan, nama saya Talita Mardianti. Perkenalkan, nama saya Serina Putri Pramesyita. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyu Fisika. Perkenalkan, nama saya Nisma Rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Irma Parasiska. Perkenalkan, nama saya Keksa Eko Wirata. Perkenalkan, nama saya Yasika Dwi Puspita. Dalam materi ini, warga negara muda perlu mengidentifikasi masalah kewarganegaraan dengan cara renungkan, yaitu rancang, membuat solusi inovatif, bangun, yaitu mengembangkan solusi tersebut, dan yang terakhir itu terapkan. Terapkannya itu diimplementasikan di lingkungan sekitar dengan cara yang partisipatif. Model ini bertujuan agar generasi muda menjadi generasi solutif yang aktif dalam menjelaskan masalah kewarganegaraan seperti pelanggaran hak dan kewajiban. Poin yang pertama yaitu merancang atau rancang. Nah, terus Yang pertama ada identifikasi masalah. Pilihlah presentasi yang relevan tentang mengenai isu kewarganegaraan seperti lunturnya Pancasila di kalangan remaja, halnya pelanggaran hak asasi manusia dan tantangan demokrasi muda. yang poin kedua itu analisis masalah. Pahami akar permasalahan tersebut dalam yang ketiga ada ideasi solusi. Buat solusi yang inovatif, kreatif, dan solutif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Bisa berupa kayak edukasi. Yang ketiga ada ideasi solusi. Buat solusi yang kreatif, inovatif, dan solutif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Terus kayak solusi ini bisa berupa kampanye edukasi, konten digital, atau kegiatan sosial. Membangun dibagi menjadi poin. Pertama, pengembangan solusi dan kolaborasi. Yang pertama, pengembangan solusi. Kembangkan solusi yang telah dirancang sesuatu yang contohnya jika solusinya adalah kampanye, maka rancanglah materi kampanye berupa poster, video, ataupun narasi. Kedua, ada kolaborasi. Kolaborasi, libatkanlah anggota lain untuk berkolaborasi dalam membangun solusi. Pastikan semua anggota memahami dan tanggung jawab masing-masing. Yaitu menerapkan atau terapkan. Yang pertama ada sosialisasi, yaitu presentasikan rancangan dan sosial yang telah digunakan di hadapan audiens. Gunakan metode dan media yang menarik sesuai dengan target audiens. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Ajak audiens untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi atau kegiatan terkait solusi yang diajukan. Ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi efektivitas implementasi solusi dan refleksikan apa yang sudah dipelajari. Terus lakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi
kewarganegaraan secara efektif di masa depan. Di warga negara solutif. Apa itu modal ramukan? Yaitu pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, khususnya yaitu masalah hak dan kewajiban warga negara. Kenapa penting? Karena menjadikan pemuda sebagai generasi yang proaktif, inovatif, dan tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menciptakan solusi. Tahap 1, merancang ideation. Tujuannya mengidentifikasi masalah dan merancang solusi yang inovatif dan kreatif. Contoh masalah, sampah plastik di lingkungan sekolah. Aktivitas, diskusi, dan observasi untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Misalnya, tidak ada tempat sampah terpilih karena kurangnya kesadaran. Brainstorming, solusi, membuat poster edukasi, kampanye sekolah, membuat stiker larangan penggunaan botol plastik sekali pakai, atau program Jumat bebas sampah plastik. Yang kedua yaitu membangun, yang tujuannya mewujudkan ide solusi yang telah dirancang menggunakan sumber daya yang tersedia. Contoh masalahnya yaitu sampah plastik di lingkungan sekolah. Aktivitasnya yaitu merancang dan membuat ide poster yang menarik, membangun sistem pengumpulan sampah yang terpilah, mengajukan proposal kepada pihak kepala sekolah ataupun OSIS, membangun rekening sampah di mana setiap siswa mendapatkan kupon ketika mengumpulkan sampah. Tahap 3, menerapkan. Jadi tujuan kita menetapkan itu tuh menetapkan solusi di masyarakat dan mengatur dampaknya. Apa aja contoh masalahnya, Dep? Sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, jadi di lingkungan sekolah itu kita menetapkan program kampanye yang dimana warga sekolah itu tuh bisa membedakan antara sampah anorganik dan organik. Nah, sampah anorganik itu tuh yang susah diurai. Lalu poin yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada guru-guru supaya meningkatkan partisipasi. Lalu Yang ketiga, ada membuat aturan baru untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai di kantin sekolah. Dan ada juga mengukur dan mengevaluasi, membandingkan jumlah sampah plastik sebelum dan sesudah program dijalankan. Sudah. Yang terakhir ada dampak positif. Lingkungan sekolah lebih bersih, siswa lebih sadar akan pentingnya mengurangi sampah plastik, terciptanya generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin cukup sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.